Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan KBM online kita, khususnya berkaitan dengan mata pelajaran Al-Fiqh. Materi kita kali ini insya Allah terkait dengan bab jadid atau bab baru, yaitu bab al-wakalah wasyarikah wal musaqah wal muzara'ah. Ya. Apa itu al-wakalah? Apa itu asyarikah? Apa itu al-musaqah? Apa itu al-muzara'ah? Gambarannya, maksudnya? Nanti akan kita bahas secara umum satu persatu sebagaimana yang sudah ada di dalam kitab Manhajus Salikin ini. Thayyib. Babul wakalah wasyarikah wal musaqah wal muzara'ah, artinya bab al-wakalah, perwakilan, wakil. Ya, wakil itu aslinya bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakil. Wasyarikah atau syarikat, ya, perserikatan. Wal musaqah, musaqah, ya. Wal muzara'ah, muzara'ah. Nanti akan ada definisinya tersendiri dan maksudnya masing-masing sesuai dengan istilah di ilmu fikih. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari al-wakalah terlebih dahulu. Silahkan nanti kalian buka kitabnya di halaman 92. Ya. Nabda, kita mulai. Al-wakalah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwakkilu fi hawaijil khassah wa hawaijil muslimina al-muta'alliqati bihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya atau biasa mewakilkan dalam keperluan-keperluan khusus beliau, ya, maupun keperluan-keperluan ataupun kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang terkait dengan beliau. Ya. Nabi biasa melakukan yang namanya perwakilan dalam hal muamalah, baik itu yang berhubungan dengan kebutuhan beliau pribadi atau kebutuhan kaum muslimin kepada beliau. Ya. Fahiya aqdun jaizun baina minat tarafain. Wakalah merupakan akad yang jaiz. Akad yang jaiz yaitu yang diperbolehkan dari kedua belah pihak. Minat tarafain, dari kedua belah pihak. Tadkhulu fi jami'il asya'il lati tasihhun niyabatu fiha. Wakalah mencakup beberapa hal atau semua hal yang sah tasihhun niyabah untuk diwakilkan. Di antaranya yang bisa diwakilkan dalam perkara apa saja ini. Yang pertama, min huquqillah katafriqiz zakah wal kaffarah wa nahwiha. Yang pertama, yang bisa diwakilkan itu perkara yang termasuk hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti pendistribusian zakat, tafriqiz zakah, distribusi, penyaluran zakat. Wal kafarah, kafarah, ya, penghapusan atau penghapusan penghilangan denda. Entah itu dengan berpuasa, entah itu dengan memberikan makan fakir miskin, atau dengan ketentuan syariat yang lain yang sudah ditetapkan. Wa nahwiha, dan perkara yang lainnya. Yang kedua, wa min huquqil adamiyyin kal uqudi wal fusukhi wa ghairiha. Termasuk di antara perkara yang dapat diwakilkan yaitu perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Misalnya contohnya akad atau pembatalan akad maupun perkara yang lain. Al-uqud di sini apa? Akad. Wal fusukh, al-fasakh, pembatalan akad. Wa ghairiha, dan perkara yang lainnya. Wa ma la tadkhuluhun niyabatu, dan perwakilan itu tidak dapat masuk dalam perkara-perkara
minal umur allati tata'ayyanu 'alal insani wa tata'allaqu bi badanihi khassah kas-sholati wat taharati wal halifi wal qasmi bainaz zaujat wa nahwiha la tajuzu al wakalatu fiha. Saya ulang. Dan perwakilan itu tidak masuk dalam perkara-perkara yang wajib, yang lazim bagi seseorang dan terkait secara khusus dengan badannya, seperti contohnya sholat, toharoh, sumpah antara suami istri dan yang semisalnya. Maka perkara itu semua tidak boleh diwakilkan dalamnya ya. Karena apa? Setiap jiwa, setiap orang harus melaksanakan yang menjadi kewajibannya, yang menjadi ketentuannya dalam pandangan syariat. Ini semua tidak boleh diwakilkan ya. Wala yatasarraful wakilu fi ghairi ma udhina lahu fihi nutqan aw urfan. Seorang wakil tidak boleh bertindak dalam hal di luar yang diizinkan kepadanya, baik itu izin secara perkataan maupun secara kebiasaan. Jadi kalau orang yang sudah ditunjuk sebagai wakil, maka dia tidak boleh bertindak semaunya, seenaknya saja ya, di luar izin yang telah diberikan oleh orang yang mengizinkan dia menjadi wakil atau menjadikan dia sebagai perwakilannya. Wa yajuzu tawkilu biju'lin aw ghairihi. Dibolehkan perwakilan dengan memberi ju'al, upah, atau apa? Dengan memberi upah ya, berupa uang dan yang lain atau yang lainnya. Wa huwa kasairil umana la dhamana alaihim illa bita'ati awit tafriq. Wakil sebagaimana semua orang yang mendapatkan amanah, yang dititipi amanah, yang ditunjuk untuk apa? Menjaga amanah, tidak ada tanggungan atas mereka kecuali memang jika melampaui batas atau lalai atau menyia-nyiakan dari apa yang telah diamanatkannya kepadanya. Wa yuqbalu qauluhum fi adami dzalika bil yamin. Ucapan wakil, perkataan wakil bahwa dia tidak melampaui batas atau lalai diterima dengan sumpah. Misalnya nanti kalau ada sewaktu-waktu ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, ucapannya si wakil ini bisa diterima, tapi harus disertai dengan sumpah. Kalau dia memang benar-benar menjaga barang amanahnya dan tidak lalai. Wa man idda'arradda minal umana, siapa saja dari muwakil ya yang menuntut pengembalian dari orang-orang yang diberi amanah, maka ada dua ketentuan. Yang pertama, fa in kana biju'lin lam yuqbal illa bibayyinatin. Jika perwakilan itu terdapat adanya upah, karena disuruh, ditunjuk, kamu sebagai wakilku, nanti akan aku beri upah, nanti akan aku beri komisi, nanti akan aku beri fee, ya, maka tidak diterima tuntutannya dari orang yang menunjuknya tadi sebagai seorang wakil, kecuali dengan mendatangkan bukti ya. Bukti berarti apa? Surat pernyataan misalnya, atau bukti materai dan yang lain. Intinya kalau yang menuntut ini ada kaitannya dengan upah atau komisi, tidak pernah diterima kecuali dengan mendatangkan bukti. Ketentuan yang kedua, wa in kana mutabarri'an qubila qauluhu biyamini. Jika perwakilan itu sifatnya hanya tabarruk, pertolongan, sukarela, ya, hanya sekedar membantu, tanpa adanya upah, tanpa adanya komisi, tanpa adanya fee, maka tuntutannya diterima disertai dengan sumpah. Kurang lebih pembahasan terkait al-wakalah secara umum sebagaimana yang terdapat di dalam kitab seperti ini. Kemudian kita ke poin terakhir ya, ada 5 yang perlu kita garis bawahi terkait dengan bab al-wakalah. Yang pertama, dasar dalil tentang syariat perwakilan. Yang kedua, ketentuan perwakilan. Yang ketiga, hal-hal yang boleh diwakilkan, tadi sudah kita bahas, di antaranya min hukukillah wa min hukukil adamiyin.
Kemudian yang keempat, hal-hal yang tidak boleh diwakilkan, tadi juga sudah kita bahas. Wa ma la tadkhuluhun niyabah, contohnya adalah perkara terkait dengan kewajiban manusia itu sendiri terhadap Allah misalnya, dan yang berkaitan dengan badannya itu tidak boleh diwakilkan. Contohnya perkaranya ibadah, sholat, kemudian bersuci, sumpah atau sumpah antara suami istri. Poin yang kelima yang perlu kita garis bawahi, di sini ada beberapa ketentuan seputar wakil, orang yang mewakili. Kalau orang yang memberikan atau menunjuk bahwa orang ini si fulan sebagai wakil namanya muwakil, ya. Dan misalnya kalau si muwakil ini yang menunjuk orang lain sebagai wakil menuntut, maka tadi ada dua ketentuan. Yang pertama, apabila ada semacam upah, komisi atau fee, maka ketentuannya tidak diterima, tuntutannya tidak diterima kecuali dengan mendatangkan bukti, ya, dengan mendatangkan misalnya surat pernyataan atau materai dan yang lain. Kemudian yang kedua, kalau berhubungan dengan yang ditunjuk sebagai wakil itu sekedar menolong, sifatnya menolong, tidak ada upah, tidak ada fee, ya, maka perkataannya itu atau tuntutannya diterima disertai dengan sumpah, ya, kurang lebih seperti itu. Baik, selesai materi kita. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas apa itu asyarikah, apa itu al-musaqah, apa itu al-muzara'ah, ya. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kritikan, usulan atau masukan, nanti silahkan ditulis di kolom komentar atau dijabri nomor Ustadz secara pribadi, ya. Jangan lupa untuk di like videonya dan di subscribe bagi yang belum. Saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.